Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Astri. Ya, Pak Astri Rawan, SSI MSI telah bersedia untuk menjadi sumber saya pada bincang kali ini. Bincang kali ini mengenai kesiapsiagaan bela negara. Eh, Sebagai informasi, beliau adalah Ketua Prodi Statistika di Universitas Sulawesi Barat. Alhamdulillah sekarang sudah lanjut studi di S3 di Institut Pertanian Bogor atau sekarang mungkin dikenal dengan nama IPB University ya, Pak Astri ya. iya, Ya, eh, hari ini saya akan menanyakan, kebetulan tadi pagi Pak, kami sudah dapat materi lagi dari coach kami, Ibu Nurbayani, SKM MKes, dan langsung menugaskan kami untuk melakukan bincang-bincang singkat atau bincang-bincang santai bersama narasumber yang kompeten yang sudah merupakan status PNS di lingkungan kerja kami di FMIPA Unsulbar. Nah, baik, langsung saya ke pertanyaannya Pak Asri. Atau saya tanya dulu Pak, iya. sehat Pak hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Pak Hijrah. Alhamdulillah Jadi, Pak. ya ini luar biasa Pak Hijrah ya. Jadi, saya kira ini salah satu momen berharga bagi saya. Jadi, sebetulnya di prodi kita kan banyak tuh yang dosen PNS yang mumpuni juga terkait dengan PNS-nya sendiri gitu. Ya, terima kasih Pak Hijrah ya. Siap, siap. Makasih banyak Pak Asri sudah menyempatkan diri di sela-sela kesibukan eh, apa namanya studi S3-nya. Baik Pak, mengenai bela negara, kita tahu bahwa bela negara merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Bahkan bela negara ini sudah ada dalam undang-undang ya Pak. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, salah satu nilai-nilai dasar dari bela negara adalah kemampuan awal bela negara. Nah, menurut Bapak, apakah yang bisa dilakukan oleh seorang PNS dosen agar kita memiliki kesiapan atau kemampuan awal untuk bela negara? Iya. Terima kasih Pak Hijrah ya. Jadi, memang sebetulnya kalau bela negara itu kan eh, itu satu komitmen sebetulnya kita seorang PNS bahwa kita tidak mesti seorang PNS itu tidak mesti harus secara fisik gitu ya untuk berperan seperti pahlawan kita dahulu. Tetapi cukup sebetulnya bagaimana kesiagaan kita terhadap mulai dari diri kita sendiri sampai di lingkungan kita. Jadi eh, kalau kita PNS itu sebetulnya terutama kita dosen di bawah naungan dari Kemendikbudristek Dikti sekarang itu kita bisa sebetulnya membaca beberapa referensi, kemudian biasanya Dikti juga atau Kemendikbud juga sudah memfasilitasi kita berbagai macam eh, sosialisasi misalnya yang bisa diikuti oleh area keramai. Jadi banyak tuh program-program Kemendikbud yang bisa kita ikuti terkait dengan bagaimana sih bela negara, misalnya bagaimana kita menghindari hoax, karena hoax itu juga termasuk sebetulnya bela negara juga. Kemudian bagaimana kita sigap terhadap radikalisme, ekstremisme, dan itu semua sebetulnya sudah banyak referensi yang bisa kita ikuti. Di luar dari Kemendikbud pun itu juga bisa. Jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk bela negara ini sebetulnya ya. Gitu ya. Kalau ini sendiri Pak, karena di dalam poin-poinnya tuh ada kesiapsiagaan dalam hal jasmani dan mental mungkin Pak. Kalau sebagai dosen, agar kita siap nih bila pada saat nanti ternyata kita dibutuhkan untuk bela negara secara fisik. Nah, sebagai dosen itu kan kita punya banyak sekali ya. Contoh di Universitas Sulawesi Barat masih kurang nih dosennya. Kita punya apa namanya waktu yang kurang kalau misalnya kita mengajar terus setiap hari. Eh, jadi waktu yang kita gunakan untuk siap siaga dalam hal jasmani dan rohani jadi berkurang juga. Nah, kalau menurut Iya. Bapak tips-tips seperti apa?
Ya, sebetulnya untuk kesehatan jasmani itu sebetulnya bukan hanya dari sisi kita fisik saja sebetulnya, tetapi bagaimana kita mengelola stres, ya, ke-stressing. Jadi itu sebetulnya sangat mempengaruhi juga jasmani. Mungkin kalau saya secara pribadi ya rutin olahraga, dan apalagi Sulbar itu kan sudah menyediakan, apalagi setiap hari Jumat pagi itu kan harus olahraga, harus ikut senam. Di luar itu saya juga menyempatkan sebetulnya main olahraga lain, misalnya bulu tangkis, dan itu bisa dijadwalkan di hari libur. Nah, tapi salah satu faktor yang penting untuk menjaga kesehatan jasmani kita adalah bagaimana kita mengelola stres, ya. Jadi butuh kita waktu, eh, di waktu libur mungkin, atau di pagi hari atau di malam hari itu kita sempatkan untuk eh, mengistirahatkan istilahnya otak, ya. Jadi salah satu faktor yang paling berpengaruh sebetulnya ke jasmani itu adalah pengelolaan stressing itu. Ya, Siap, siap. segitu itu Pak Fitra. Oke, berarti tadi saya dapat poin yang sangat menarik. Yang pertama tadi adalah sebagai dosen PNS kita tidak perlu eh, apalagi dalam di kondisi yang damai saat ini, tidak ada ancaman dari negara luar, kita tidak perlu berperang secara fisik ya Pak dengan negara lain, dan tidak perlu mempersiapkan terlalu jauh mengenai apa namanya fisik kita, tetapi yang paling penting adalah menjaga kesehatan mental Pak ya, refreshing, stres, pengelolaan stres, nah itu yang penting. Begitu kita berolahraga artinya kita sudah merilis stres itu ya Pak ya. Begitu Ya, stres, betul Pak. dor. Ya, itu sebetulnya sangat relate antara jasmani dengan mental Pak Icar, ya. Jadi kalau kita punya mental health yang bagus, ya tentu jasmani kita juga ikut. Ya, poinnya di situ sebetulnya, Pak. Iya, siap, siap, siap. Siap. Terima kasih banyak Pak Asri Rawan. Ya. Semoga apa namanya bincang-bincang kita ini bisa menjadi berkah ya untuk Pak Iya, Asri Pak. dan juga saya, dan mungkin juga jadi contoh bagi teman-teman lainnya yang akan menonton video ini. Terima kasih banyak Pak Asri Rawan sudah bersedia Oke, untuk Pak jadi Hidra. Iya, narasumber saya pada bincang-bincang kali ini. Semoga iya. studi S3-nya di IPB dilancarkan Pak ya. Oke, Pak Hijar juga, semoga ini latsarnya juga lancar gitu, Pak. Siap, siap. Terima kasih banyak Pak Asri. Baik, sekian mungkin bincang-bincang kita dengan Pak Asri Rawan, Ketua Program Studi Statistika FMIPA Unsulbar, mengenai isu atau mengenai topik kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih Pak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.